Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Kami menyapa semua Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, selamat mengikuti ibadah kita. Namun sebelum mengikuti ibadah, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Baik, kita bicara dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau berikan kami Tuhan hati yang sukacita Tuhan, hati yang gembira Tuhan untuk mengikuti ibadah yang ada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan bagi hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, beserta Tuhan jemaat-jemaat yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih karunia pada Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan buat hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu Tuhan, salib-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan lawat setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan ada urapi setiap kami Tuhan. Haleluya Lord. Jemaat Tuhan, mari naikkan sembah-Mu buat Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik Bapa. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik buat setiap hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, ucap syukur. Haleluya Lord, dimuliakan, diagungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus Lord. Sama-sama katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kami gak ragu Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, yes Lord. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya Lord, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Semua umat Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
bersyukur. Semua Allah Tuhan katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes Lord, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, darah-Mu tercurah bagi hidup kami Tuhan. Si haleluya Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Bapa. Oh, oh, oh. Holy, holy, Lord you are good, Lord you are good. Haleluya Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan sekali lagi, kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes Lord. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Yes Tuhan, benar Bapa. Gak ada yang bisa gantikan kebaikan-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu Bapa. Kami boleh ada hingga saat ini itu semua karena kebaikan pengorbanan-Mu Tuhan, sempurna membayar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh Tuhan isi setiap kami anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo Bapak Ibu, kami menyapa kembali. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang mempesona. Amin. Yes Lord. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, amin. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Katakan, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kita ulang lagi dari awal. Katakan, Dia mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapus raguku. Oh, oh.
dosaku. Oh, oh. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Mari setiap umat Tuhan kita bersorak. Oh, 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 oh. Katakan shalalalalala. Sekali katakan, Tuhan kita mempesona. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapus raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih. Dia mati bagi kita. Mati bagi. Amin. Hapuskan dosaku. Oh, oh. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku. Amin. Menjadi baru. Yang bersuka katakan, Ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 haleluya. La la la, oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. Shalalalalala. Haleluya. Yes, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kita yakin bahwa kita masih boleh bersemangat lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin yang di rumah boleh sambil gerakan badannya, tersenyum bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sing it out. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Oh, oh, umat Tuhan sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
kuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yes Lord, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Dengan sikap hati yang menyembah, kita mau kembali menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau indah Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kau baik Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dan kebaikan yang Tuhan tetap setia kerjakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, karena setiap anugerahnya Tuhan yang besar buat kami. Kami boleh memuji Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap lidah bibir hamba Tuhan, biar setiap firman yang boleh ditaburkan, benih yang boleh ditaburkan, itu boleh menjadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, bahkan berakar kuat Tuhan dalam setiap para pendengar hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan kepada saya hari ini untuk boleh membagikan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan di hari Paskah ini. Kita percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan, kita percaya karena darah Tuhan kita semua boleh ada saat ini, bahkan kita boleh merdeka, bahkan kita boleh terima keselamatan itu secara cuma-cuma. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, menang atas dosa, dan Tuhan Yesus sendiri boleh turut bekerja dalam setiap kehidupan kita sampai detik ini. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan tentang tanggung jawab sebuah keselamatan. Artinya saudara dan saya, kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua sudah ditebus dari Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan bukti bahwa Dia boleh menang atas dosa. Lantas bagaimana dengan setiap kehidupan kita saat ini? Apakah kita hidup boleh sembarangan? Apakah kita hidup boleh sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Padahal kita tahu bahwa juru selamat kita, Tuhan Yesus, Bapa kita telah mati, anaknya boleh mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita, bahkan Dia berjuang untuk menang atas maut. Apakah kita menggampangkan sebuah keselamatan itu? Bapak Ibu, keselamatan ini merupakan cara Tuhan untuk mengembalikan kehidupan kita, hidup kita serupa dan segambar dengan dirinya. Jadi keselamatan ini bukan cuma sekedar kita menang atas dosa. Keselamatan ini bukan cuma lihat Yesus di atas kayu salib dan Dia boleh bangkit di hari ketiga. Keselamatan ini kita harus maknai secara benar bahwa keselamatan, apa sih sebenarnya keselamatan itu? Keselamatan itu adalah tujuan Tuhan untuk mengembalikan kita, anak-anaknya, untuk kembali kepada tujuan awal kita diciptakan, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan dirinya. Seperti Kejadian 1 ayat 26-27 sampaikan. Nah, ketika karya penebusan Kristus ini menjadi hal yang diberikan secara cuma-cuma, anugerah pemberian kasih karunia diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan kepada kita semua. Lantas apakah pemberian itu saat kita diberikan barang, saat kita dititipkan, dipercayai untuk menjaga sesuatu, artinya sebenarnya kita sedang diberikan tanggung jawab baru. Hidup kita bukanlah hidup yang dahulu. Hidup kita adalah hidup yang sudah dibaharui, sudah ditebus. Hidup kita adalah hidup yang boleh seharusnya mencerminkan karakternya Kristus. Oke, izinkan kita sama-sama boleh membuka ayat di sebuah ayat yang ada di Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Izinkan saya membacakan buat kita semua. Galatia 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ada dua hal di sini yang Tuhan sampaikan untuk kita. Jadi ada yang pertama, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Artinya di sini Tuhan sudah kasih batasan, Tuhan sudah kasih larangan bahwa jangan mempergunakan kemerdekaan kamu, kesempatan kamu telah ditebus oleh Tuhan untuk tetap berbuat dosa. Yang kedua,
Tuhan sampaikan, layanilah seorang akan yang lain. Jadi saat kita sudah ditebus, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita, untuk boleh ada hidup benar dalam Tuhan. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab dari Tuhan untuk keselamatan itu gak cuma berhenti sampai di kita. Keselamatan itu harus dibagikan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus diimpartasikan kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain juga boleh menerima keselamatan yang sama. Orang lain juga boleh menerima anugerah yang sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saat Tuhan mati di atas kayu salib dan dia boleh bangkit, dia sudah mengalahkan kedagingannya sendiri. Artinya kita pun layak hidup seperti ia hidup. Kita pun layak mematikan keegoisan kita, keakuan kita, kedagingan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk belajar berkorban untuk orang lain, untuk belajar melayani orang lain, untuk belajar mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita lewat orang lain. Orang ada di sekitar kita bukan Tuhan ciptakan hanya karena supaya kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain, tapi orang lain juga butuh kita, dan orang lain juga butuh dikenalkan kepada Juru Selamat. Oleh karena itu, ada poin-poin penting yang mau saya garis bawahi pada hari ini. Yang pertama adalah keselamatan adalah hal yang harus dikerjakan. Jadi saat kita punya tanggung jawab akan keselamatan yang kita punya, keselamatan itu adalah hal yang harus dikerjakan. Kita buka ayat di Filipi 2 ayat ke-12 sampai 13. Filipi 2 ayatnya ke-12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan memberikan keselamatan itu bagi setiap kita, Tuhan juga mau kita punya tanggung jawab. Tuhan juga mau kita meresponi keselamatan itu. Dengan apa? Dengan tetap mengerjakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena ayat 13 Tuhan katakan bahwa bukan kita yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi justru Tuhan yang kasih kita kemampuan untuk mengerjakan kehendaknya. Tuhan cuma pakai kita. Kita ini ibaratnya sebagai kalau saya bilang kita alatnya Tuhan, pasti kita semua sudah paham itu. Tapi ketika kita baca ayat ini dan renungkan kembali, sebenarnya Tuhan cuma butuh pengantara. Tuhan bisa saja buat seluruh dunia bisa mengenal Tuhan. Tapi untuk apa Tuhan ciptakan kita di dunia ini? Karena apa? Karena lewat kita, Tuhan mau pakai kehidupan kita, bahwa kita ini pengantaranya Tuhan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pengantara Tuhan dengan orang-orang yang belum diselamatkan, belum terima keselamatan itu. Jadi kita diberikan sama Tuhan kemampuan untuk mengerjakan keselamatan ini, untuk mengerjakan tanggung jawab melayani orang lain. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya tugas seorang pelayan-pelayan Tuhan atau seorang hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi. Tentu tidak. Kita semua bisa melayani Tuhan. Bahkan kita semua layak melayani Tuhan. Kita semua harus melayani Tuhan. Kenapa? Karena banyak kehendaknya yang mau dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita menutup hati kita atau menutup kepekaan kita, menutup rasa ingin kita untuk berbagi dengan orang lain, di situ juga kita menutup celah Tuhan memakai setiap kehidupan kita. Tuhan gak mau kita jadi orang egois, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tuhan gak mau kita hidup jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Tuhan gak mau kita hidup hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kalau Tuhan pikir itu untuk hidup kita, untuk apa dia mati di atas kayu salib menebus jutaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau kita belajar banyak hal tentang keselamatan, tentang apa sih yang harus kita kerjakan untuk di momen Paskah ini. Tuhan mau kita belajar untuk hidup untuk orang lain. Tuhan mau kita belajar untuk mau bekerja sama-sama Tuhan untuk mengerjakan keselamatan ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, penting sekali buat kita belajar meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan, meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sendiri yang turut bekerja. Kalau kita bisa melayani bukan karena kita, tapi karena Tuhan sendiri yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Kita cuma sebagai alat transitnya Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya bagi dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, keselamatan itu anugerah. Seperti yang saya sudah katakan, ketika keselamatan itu adalah sebuah anugerah, jadi jangan pernah berhenti sampai di kita. Selamatkan orang lain. Jadilah duta-duta kerajaan Allah, jadilah ambasador-ambasadornya Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan bagi orang lain. Jadi jangan pernah berhenti di kita. Jangan pernah merasa bahwa saya sudah selamat, sudah cukup itu. Tidak. Saya sudah selamat. Lantas ambil tanggung jawab keselamatan itu. Bagi buat orang, kerjakan itu kepada hidup orang lain. Supaya apa? Supaya makin banyak orang juga yang boleh diselamatkan, yang boleh terima anugerah keselamatan itu. Tuhan kasih itu pemberian bukan untuk kita hidup semau kita dan untuk kita hidup sesuka hati kita sendiri, enggak. Tuhan mau kita bagikan itu buat orang lain. Ini adalah anugerah, ini adalah pemberian dari Tuhan cuma-cuma. Tuhan mau kita, orang lain, orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan terima ini juga dengan cuma-cuma. Seperti yang Tuhan kasih buat kita, kita kerjakan itu buat orang lain. Karena saat Tuhan mampu memberikan itu buat kita, Tuhan juga memampukan kita untuk memberikan hal itu juga kepada orang lain. Saatnya kita melembutkan hati kita untuk meresponi setiap maunya Tuhan. Momen Paskah bukan cuma dinikmati cuma dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas penebusan Tuhan. Itu penting, tapi lebih penting lagi apa? Setelah itu apa? Tuhan karena apa? Karena Tuhan gak mau cuma berhenti sampai di kita. Karena Tuhan gak mau kita cuma tahu untuk terima penebusan hanya untuk diri kita sendiri. Tidak, tentu. Itu harus dibagikan buat orang lain. Yang ketiga adalah terlibat penuh dengan Tuhan. Jadi saat saya percaya bahwa keselamatan yang Tuhan kasih itu bukan karena hanya Tuhan yang kerja. Ya udah, saya sudah mati di atas kayu salib dan kita enak-enakan di dunia, tetap bikin dosa salah, tetap hidup dengan kebiasaan lama kita. Tidak. Keselamatan itu menjadi utuh, menjadi sempurna saat kita juga meresponi apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan sudah berikan keselamatan itu dan kita meresponi, maka itu jadi keselamatan yang utuh buat kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, lalu kita akan dengan hidup semau kita akan bisa terus masuk kerajaan sorga. Tentu tidak gitu. Karena apa? Karena butuh partisipasi kita, butuh respon kita, butuh keterlibatan kita di dalamnya. Saya yakin dan percaya kerinduan Tuhan, mungkin bukan cuma tahun ini, tapi dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa Tuhan mau anak-anaknya terlibat dengan Dia, terlibat penuh dengan Dia, supaya apa? Supaya kehendaknya boleh terus dinyatakan atas dunia ini. Mungkin atas kampus kita, mungkin atas sekolah kita, mungkin atas lingkungan pekerjaan kita, atau mungkin atas kota kita. Bukan cuma hanya untuk diri kita. Mungkin kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, belasan tahun mengikut Tuhan, tapi kita hanya terima keselamatan dalam perspektif yang kecil. Saat ini mari kita buka pandangan kita dan terima keselamatan dalam perspektif yang besar dengan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan butuh respon kita, Tuhan butuh kemauan kita, Tuhan butuh partisipasi kita untuk menyelesaikan kehendaknya lewat keselamatan yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada 3 hal yang mungkin kita perlu belajar pada hari ini. Yang pertama saya katakan keselamatan adalah hal yang harus dikerjakan. Yang kedua, keselamatan itu anugerah. Jadi jangan pernah berhenti sampai di kita. Yang ketiga, mari terlibat aktif bersama Tuhan untuk mengerjakan keselamatan bagi kehidupan orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hal yang masih Tuhan kerjakan dan kemampuan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar atas setiap kehidupan kami. Kami mau belajar terima firman ini dan kami mau belajar meresponi setiap apa yang menjadi kemauannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar punya keaktifan Tuhan untuk boleh
dibentuk sama Tuhan, untuk boleh dituntun, dipimpin sama Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan. Dan kami mau Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi duta-duta kasih karunia, menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk membangun orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan, pakai setiap kami tanpa terkecuali, taruh hati Tuhan dalam setiap kami sehingga kami boleh punya kerendahan hati, bahkan boleh punya belas kasihan untuk orang lain, sehingga kami boleh turut bekerja bersama-sama Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, memberkati setiap jemaat yang boleh mendengar pada hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang bersekolah, kuliah, ataupun bekerja. Memberkati setiap kehidupan mereka utuh, Tuhan jaga sempurna. Bahkan terus pakai setiap kehidupan mereka juga dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan. Percaya bahwa firman Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan, menguatkan setiap kita. Amin. Kita ada dalam penghujung ibadah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kita akan menyatu dalam doa syafaat. Mari kita angkat satu pujian. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Singing how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih buat setiap kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kembali Tuhan, kami saat ini Tuhan mau datang, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, Tuhan yang lawat, Tuhan yang pimpin Tuhan, bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahannya Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Tuhan memberkati jajaran menterinya Tuhan, TNI Polri Tuhan, dari atas sampai bawah, RT RW Tuhan. Tuhan yang berikan Tuhan pemerintahan ini Tuhan menjadi pemerintahan yang baik Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan untuk saat ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kedamaian Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberikan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarkan setiap hikmat marifatnya Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami tolak dan kami patahkan Tuhan setiap isu-isu yang tidak benar Tuhan. Kami juga Tuhan bersatu hati Tuhan untuk setiap apapun Tuhan hal yang baik Tuhan ke depannya untuk bangsa kami. Biarkan Tuhan yang selalu berkehendak Tuhan. Tuhan yang jadikan Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur Tuhan, bangsa yang maju Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap orang-orang yang sakit Tuhan, yang berjuang juga Tuhan demi kesehatan mereka Tuhan. Tuhan yang sembuhkan mereka Tuhan dengan bela-bela Tuhan. Biarkan setiap kesehatan yang berasal pada Engkau, kesembuhan yang dari pada Engkau Tuhan turun atas mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh Tuhan bumi Tuhan, Tuhan yang memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Gereja-gereja ini menjadi terang dan garam Tuhan buat di sekitarnya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, dan apapun Tuhan yang terjadi ke depannya Tuhan, kami percaya setiap lindungan daripada Engkau Tuhan turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan kali ini. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara semua dan arahkan hati kita kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Maranatha.